Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita kembali bertemu pada pembelajaran fikih. Hari ini kita akan sama-sama membahas terkait apa itu sholat fardu dan apa itu sholat sunnah. Sebelum membahas lebih jauh terkait apa itu sholat fardu dan apa itu sholat sunnah, mari kita ingat-ingat dulu, kita itu melaksanakan sholat fardu sehari berapa kali? Yap, 5 kali. Mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan terakhir sholat isya. Ya, mari kita membahas pengertiannya terlebih dahulu. Jadi, sholat itu adalah sarana komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu kegiatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat adalah pembeda antara orang beriman dan orang musyrik. Sholat juga bisa menjadi sarana untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat itu bisa menjadi tameng kita nanti di hari kiamat, karena sholat adalah satu-satunya ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sholat fardu dan ada sholat sunnah. Sebagaimana yang kita tahu, fardu dibagi menjadi 2. Ada fardu ain dan juga fardu kifayah. Fardu ain adalah kewajiban yang dijatuhkan kepada setiap muslim, dan muslim tersebut wajib untuk melaksanakannya. Sholat yang termasuk dalam bagian fardu ain antara lain sholat 5 waktu, juga sholat Jumat bagi laki-laki. Berikutnya fardu kifayah. Fardu kifayah adalah kewajiban yang dijatuhkan kepada setiap muslim, namun apabila salah sekelompok muslim lain telah mengerjakan hal tersebut, maka gugur kewajibannya atas muslim tersebut. Contohnya seperti pelaksanaan sholat jenazah. Di suatu daerah apabila terdapat ada masyarakatnya yang meninggal, maka dikerjakan sholat jenazah itu oleh masyarakat di desa itu sendiri. Akhirnya sholat jenazah atas muslim yang lain di daerah yang lain juga ikut gugur bersama dengan pelaksanaan sholat jenazah yang sudah dilaksanakan oleh muslim di daerah tersebut. Berikutnya pembahasan mengenai sholat sunnah. Sholat sunnah dibagi menjadi 2. Ada sunnah mu'akkad dan sunnah ghairu mu'akkad. Sholat sunnah mu'akkad adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk kita melaksanakannya, seperti sholat witir dan sholat 2 hari raya, seperti sholat hari raya Idul Fitri dan sholat hari raya Idul Adha. Ada juga sholat sunnah ghairu mu'akkad, yakni sholat sunnah yang kita tidak dianjurkan untuk melaksanakannya, namun jika kita melaksanakannya itu adalah tambahan pahala tersendiri bagi kita. Contohnya seperti pelaksanaan sholat rawatib. Syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat itu ada 2, yaitu syarat wajib dan syarat sah sholat. Syarat wajib sholat itu terdiri dari 5. Yang pertama yaitu Islam. Maka orang kafir tidak diwajibkan melakukan sholat. Jika mereka melakukannya juga, namun amalannya itu tidak diterima oleh Allah sebagai ibadah. Yang kedua yaitu balik. Mereka yang belum balik tidak wajib melakukan sholat, tapi mereka dianjurkan supaya melakukan sholat sebagai latihan awal. Yang ketiga yaitu akal. Orang yang gila tidak wajib melakukan sholat. Begitu juga mereka yang pingsan. Waktu itu mereka tidak wajib melakukan sholat, tetapi apabila sadar dalam waktunya, wajib melakukan sholat itu walaupun di saat yang suntuk.
Yang keempat yaitu suci dari haid dan nifas. Syarat itu khusus untuk wanita saja. Wanita dalam keadaan itu tidak wajib melakukan sholat, malah haram melakukannya. Yang kelima yaitu masuk waktu sholat. Selagi belum masuk waktunya, sholat tidak wajib dilaksanakan. Jika seseorang melakukan sholat itu di luar waktunya, maka sholat itu tidak sah dan dia perlu melakukannya bagi setelah masuk waktunya. Yang kedua yaitu syarat sah sholat. Sholat yang didirikan oleh seseorang akan dianggap sah jika 9 syarat berikut dapat dipatuhi. Hilang salah satu dari syarat itu akan menyebabkan sholat itu tidak sah. Yang pertama yaitu memeluk Islam. Yang kedua yaitu berakal. Yang ketiga yaitu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Maka mereka yang berhadas adalah kotor dan tidak layak menghadap Allah yang Maha Suci. Jadi hadas kecil perlu disucikan dengan air wudhu dan hadas besar mesti dibersihkan dengan mandi. Seseorang yang tidak mendapat air wudhu dan tidak mendapat tanah untuk tayamum, sah juga sholatnya tanpa bersuci, tetapi dia wajib diulang lagi setelah ada air. Yang keempat yaitu suci dari najis pada badan, pakaian, dan tempat. Yang kelima yaitu yakin atau sekurang-kurangnya bisa mengira-ngira bahwa sudah masuk waktu. Seseorang yang melakukan sholat sedangkan dia masih ragu baik sudah masuk waktu atau tidak, maka sholat itu tidak sah. Yang keenam yaitu menghadap kiblat. Yang ketujuh menutup aurat. Syarat itu penting untuk memelihara kemuliaan umat Islam. Menutup aurat adalah untuk mencegah terlihatnya warna kulit. Yang kedelapan yaitu mengetahui akan kaifiyah atau kaidah atau cara sholat itu dilakukan. Yang terakhir yaitu tidak melakukan perkara yang membatalkan sholat. Seseorang yang melakukan sholat mesti mengetahui perkara yang bisa membatalkan sholat supaya masing-masing dapat menghindarinya. Jika melakukan perkara yang membatalkan sholat, maka keseluruhan sholat itu tidak sah. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai tata cara sholat serta penjelasannya. Yang pertama yaitu niat. Bacaan niat dilakukan sebelum melakukan sholat. Niat yang dilakukan berdasarkan jenis sholat yang akan dilakukan. Sholat sunnah maupun sholat wajib. Sholat wajib ada 5 waktu, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Selanjutnya, takbiratul ikhram. Takbiratul ikhram dilakukan setelah membaca niat. Takbiratul ikhram adalah dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga dan mengucapkan Allahu Akbar. Yang ketiga, doa iftitah. Setelah mengucapkan takbir yang pertama, lipat tangan di dada tepat di sekitar area mendekati hati. Doa yang selanjutnya yaitu membaca Al-Fatihah. Pada setiap rakaat, kamu diwajibkan membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat adalah rukun, termasuk rukun sholat. Yang kelima, membaca surat pendek. Surat pendek tata cara sholat wajib 5 waktu dan sholat yang lainnya termasuk sholat sunnah berikut adalah membaca surat pendek. Surat pendek yang dibaca pada rakaat pertama dan kedua, namun berbeda dengan Al-Fatihah. Membaca surat pendek hukumnya adalah sunnah. Yang keenam, ruku dan iktidal. Setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, yaitu melakukan ruku. Ketika ruku, yaitu tangan menyentuh kedua lutut dan kepala menghadap ke tempat sujud atau sajadah. Setelah ruku, selanjutnya membaca Sami Allahu liman hamidah. Bacaan tersebut diucapkan sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga dan berdiri tegak. Yang poin ketujuh, sujud dan duduk di antara dua sujud. Sujud adalah posisi yang dilakukan dengan meletakkan kedua telapak tangan dan menempelkan dahi serta hidung ke tempat sajadah atau tempat sujud. Setelah itu, rukun sholat selanjutnya langsung ke duduk di antara dua sujud. Dengan menduduki kaki sebelah kiri dan kaki sebelah kanan bagian telapak diluruskan sambil mengucapkan salam. Yang kedelapan, tasyahud awal. Tasyahud awal ini dilakukan saat rakaat kedua pada sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Yang terakhir, tasyahud akhir. Rukun dalam sholat yang terakhir adalah tata cara sholat yang baik dan benar adalah tasyahud akhir. Rukun ini dilakukan sebelum mengucapkan salam pada rakaat terakhir.
Yang terakhir yaitu salam. Salam adalah gerakan terakhir dalam sholat dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah dengan menolehkan kepala ke sebelah kanan dan mengucapkan kalimat salam kembali dan menolehkan kepala ke sebelah kiri. Demikian itu penjelasan tata cara sholat. Sekian video presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.